Saya dari SD kelas 6, dulu saya SD sama temen memakai Putau. Putau SD? Ya, Berarti yang saya rasakan setelah tidak memakai Putau, badan saya kayak sakit. Sakitnya nggak ketahan ya. Kalau udah pengen lagi, apa aja harus ngelakuin untuk mendapatkannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai acara kita hari ini, kita mau memperkenalkan dulu dua narasumber kita. Yang satu dari staf BNN Kota Bandung. Siapa Ibu? Oh ya, nama saya Susan, sehari-harinya sebagai konselor adiksi di klinik Pratama BNN Kota Bandung. Oke, selanjutnya Nama saya Muhammad Firdawan. Saya klien aja, kayak klien aja. klien rawat inap atau rawat jalan? Oh ya. Rawat jalan. Oke, untuk mungkin yang pertama ditanya ke Bu Susan dulu ya Bu ya. Karena banyak yang mungkin belum tahu Bu, rehab di BNN Kota Bandung itu kayak gimana? Oh iya, jadi BNN itu kalau banyak orang kenal ya, BNN itu kan Badan Pemberantasan, dan ternyata kita juga punya layanan pemulihan yang kita sebut layanan rehabilitasi lah, mungkin istilah sekarangnya. Wadahnya itu klinik Pratama, jadi klinik medis. Klinik Pratama itu seperti puskesmas atau klinik-klinik yang lain. Jadi rehab kita disebut rehabilitasi medis karena kegiatannya diwadahi oleh klinik. Nah, itu ada di semua BNN, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota ada klinik. Sampai saat ini layanan pemulihan atau layanan rehabnya itu bentuknya rawat jalan. Kita belum punya atau belum memfungsikan rehabilitasi rawat inap. Mungkin kan di image masyarakat rehab itu inap ya, ada yang jalan. Jadi sementara ini klien di BNN Kota Bandung baru rawat jalan ya? Rawat jalan. Kalau untuk rawat inap? Nah, kalau untuk rawat inap karena fasilitas kita belum ada, kita rujuk biasanya. Jadi dirujuk ke yang menyediakan layanan rawat inap. Ada yang dikelola oleh negara, pemerintah, atau juga dikelola oleh masyarakat. Setelah kita jadi kalau klien kita kebutuhannya adalah rawat inap karena lewat asesmen ya biasanya itu kebutuhannya rawat inap kita rujuk. Ya saat ini rujukan kita itu banyaknya ke RSJ Cisarua. Jadi Provinsi Jawa Barat punya rumah sakit jiwa dan di dalamnya ada satu divisi yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi khusus narkoba itu. Oh, berarti berbeda sama bangunan rumah sakitnya dong? Di satu rumah sakit tapi dia di bangunan tersendiri, namanya Rumah Palma. Oh, khusus rehab nafsa. Betul. Jadi tidak bergabung dengan yang lain. Nah, biasanya rujukan kita ke sana untuk rawat inap. Ada yang lain ada yang bermitra dengan kita. Cuman kalau yang punya masyarakat atau swasta pasti nggak berbayar ya. Karena inap, ada pegawai yang harus bayar, ada fasilitas, ada operasional rutin makan dan lain-lain. Kalau RSJ Cisarua di Rumah Palma itu Pemprov Jabar mengucurkan dana ke RSJ Cisarua untuk warga Jabar yang butuh layanan rawat inap. Oh, berarti full gratis Ibu? Ya, layanannya kecuali kebutuhan pribadi ya. Ada kebutuhan pribadi itu dibiayai oleh klien dan keluarga. Tapi untuk kebutuhan makan, operasional, termasuk itu didanai Pemprov Jabar. Itu bisa langsung ke rumah sakit Cisarua atau harus melalui? Nah, persyaratannya itu karena kita bermitra punya PKS atau MOU dengan RSJ Cisarua khusus untuk layanan rehab ini. Syaratnya kucuran dana itu satu itu diperuntukkan warga Jawa Barat, dibuktikan dengan KTP. Kedua
BPJS-nya harus aktif, walaupun pendanaannya bukan dari BPJS. Mungkin ini upaya pemerintah mendorong supaya setiap kita punya asuransi kesehatan, gitu ya. Baik PBI atau yang preminya dibayar negara atau yang mandiri. Ketiga, ada rujukan dari BNN. Oh, Ini hasil kesepakatan ya antara Pemprov Jabar, kemudian RSJ, ya RSJ dan kita ada rujukan. Rujukan ini keluar setelah peristiwa, setelah kita melakukan screening dan asesmen ke klien. Kira-kira itu. oke Bu, tadi kan kita udah nanya soal rawat inap ya Bu ya. Berarti untuk sementara, memang untuk sementara atau nanti bakal ada rawat inap juga di sini Bu? Di Kota Bandung ya, rencana kedepannya ada ya. Ya. Dan kita kan udah tahun kedua ini kan ya, pindah ke gedung baru yang lebih representatif ya, termasuk untuk layanan rawat inap ada sekitar 8 bed, tapi belum operasional sekarang. Kita sedang membenahi sarana prasarananya, alat dan lain-lain, termasuk Keamanannya. termasuk sumber daya dan metode rehab. Metode rehab juga perlu dipertimbangkan karena beradaptasi dengan layanan yang ada, metode apa yang tepat, kemudian dengan tren penggunaan rata-rata klien kita pilih metode apa. Gitu. Nah kalau untuk Fikri, Ya, gimana? kalau Fikri kemarin tuh rehabnya rawat jalan atau rawat inap? Kalau jalan, Rawat jalan. Kalau untuk pemakaiannya sebenarnya berapa lama? Saya dari SD kelas 6. SD kelas 6? Ya, Itu pakai apa aja? dulu saya SD sama temen pakai putal. Putal SD? Ya, Berarti suntik? disuntik saya sama dulu. Kalau betul saya mulai dari SMP karena pegawai juga itu juga. Tapi semenjak putal langka, saya dipindah menggunakan Subuxon. Subuxon? Ya, Tapi kan Subuxon bukan nempel ya? tapi cuman saya salahnya dulu malah disuntik ke tangan, Berarti ada proses buat ditumbuk dulu, ditumpul. dihalusin dulu, Iya, kalau situ dicampur? dicampur enggak Oh enggak dicampur. sama, kalau dibilang pecahan itu saya kurang enggak sekarang. Tetapi kalau trigger masih ada gitu. Bayangan. Cuman semenjak saya ke BNN, saya jadi merasa lebih nyaman, lebih aman, karena dalam rehabilitasi yang saya sering konseling kepada Konseling. tentang kayak perasaan saya. Saya cemas, saya gini. Pasti kan dalam otak yang dulu suka makan, kalau kita cemas, pasti mencarinya barang itu kan Iya. cemas. Saya mengalihkannya dengan cara curhat ke BNN, Ke konselor. Soalnya kalau kita ada dia nampung, nggak bisa lepas sendiri, harus dibantu semua orang. Butuh dibantu. Karena kalau kita lepas sendiri, kita nggak akan kasih semuanya. Rasanya mah kayak kita mencoba mengurangi dosis sendiri tanpa dokter. Itu nggak akan efektif. Karena badan kita kan lagi, ya. Kalau udah kita lagi, apa aja harus ngelakuin untuk mendapatkannya. Cuman saya karena capek, harus mau gimana, hidup masa mau gini aja. Saya suka rela datang ke BNN dan bertemu susah itu. Oh berarti waktu itu pas ke BNN memang kemauan sendiri? Iya, kemauan sendiri. Sendiri datang atau diantar keluarga? Sendiri datang. Oh udah terus berangkat sendiri berarti? Iya. Berarti waktu pertama kali kesini orang tua belum tahu? Udah tahu. Kan orang tua udah tahu saya makan. Terus kan dulu saya Subuxon atau apa sih Subuxon atau Putal itu dulu saya
kalau nggak dapet tahu pindahnya ke Subuson. Nah, cuman saya juga pernah IPWL SHS metadon. Cuman menurut saya, bukan ini menurut saya ya, menurut saya pribadi, kan metadon itu substitusi. Iya. Kalau kalau kita mau kalau kita pakai metadon, kita hampir tiap hari pasti kita harus minum metadon. Apalagi kalau kita lagi keluar kota, kita sulit untuk menggunakan metadon. Makanya saya beralih ke BNN itu karena saya lihat di online bahwa BNN itu ya orang dia kan ditangkep lah apalah, tapi aslinya mah tidak. BNN mengaku anak-anak yang seperti saya korban narkoba untuk pulih, dan saya udah 2 tahun ikut olah jalan di Masjid Cisarua. Yang saya dapatkan sekarang emang pertama saya badan emang sakit lah, kadang-kadang makan obat gak apa lah. Cuman kesini saya mikir kalau saya pakai metadon terus kapan berhentinya, dan saya membandingkan diri ke BNN itu supaya saya tahu itu gimana sih cara berhenti, berapa lama sih kita harus berhenti. Oh, berarti sebelum rehab di BNN pernah rehab di tempat lain juga? Belum pernah. Oh, belum pernah. Rehab di IPWL dulu. Oh, IPWL. Iya. Cuma saya mikir akan ada ujungnya. Makanya saya ke BNN dan diunjuk ke Cisarua. Alhamdulillah dokternya baik, profesional, gitu. Jadi dokter bisa tahu apa yang kita rasakan, mengasih obat yang kita butuhkan. Oke. Nah, untuk Fikri sendiri nih, konselornya kan khususan. Jadi kan tadi Fikri bilang ketika muncul trigger kepengen terus ngubungin konselor curhat, berarti via telepon. Saya datang sendiri ke BNN. Datang sendiri atau pernah via telepon gitu? Dulu pernah itu ya, awal-awal kita via telepon dulu cuma gini. Cuman sekarang saya langsung kantor aja. Oh, gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu, via telepon gitu. Nggak apa-apa. Sekarang juga sedang dikembangkan kan telerehab ya. Jadi terutama untuk yang jam kerja kita kan terbatas. Sementara teman-teman juga punya aktivitas sendiri. Jadi emang kita coba buka akses sebesar-besarnya sehingga ada banyak pilihan, by phone kah, datang kah, gitu, atau tatap muka kah, gitu. Nah, menurut Bu Susan nih, tingkat keparahan pemakaian Fikri kayak apa? Ini nggak apa-apa ya Fikri ya. Ya, apa-apa. Tadi Fikri juga udah bilang dari kelas 6 SD udah nyuntik ya. Zaman itu putau ya. Putau itu heroin yang dimasukkan lewat suntikan. Emang marah ya. Kira-kira zaman kamu kelas 6 SD itu tahun sebelum 2000 kali ya? Kurang 2000. Udah 2000-an ya. Jadi biasanya kita nggak tahu nih. Fikri sampai ke nyuntik udah pernah mencoba yang lain atau awal-awal SD itu nyuntik? Nyuntik. Nah, biasanya nyuntik itu kan lewat perjalanan pakai yang lain. Nah, Ya. mungkin perkenalan Fikri pertama dengan narkoba itu adalah anak-anak yang nyuntik. Jadi kebayang anak SD dengan kayak secara psikologis ya tidak agak impulsif ya gitu ya, cepat membuat keputusan gitu ya, anak remaja apalagi remaja awal gitu. Jadi nyuntik mungkin juga awalnya disuntikan teman juga menjadi berani karena teman-temannya juga nyuntik gitu. Oh ini biasa, ada image-nya mungkin nyuntik itu kayak obat gitu loh, jadi agak sedikit lebih tenang gitu. Pengalaman itu kemudian berganti dengan benzo. Nah kalau melihat riwayat Fikri datang ke kita itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Riwayat penggunaan yang panjang dengan ragam penggunaan yang juga banyak. Waktu itu kita memang sarankan Fikri ini kayaknya kamu butuh fokus untuk dirimu. Gimana kalau rawat inap dulu gitu. Cuman rawat inap ini juga kan butuh banyak pertimbangan ya. Fikri bekerja waktu itu dan dia juga waktu itu udah bercerai. Proses bercerai ya. Jadi Fikri sudah menikah punya anak tapi bercerai. Nah jadi agak
eh, mungkin dia nggak bisa dengan anak dan segala macam, jadi dia waktu itu rawat jalan. Cuman memang harus kita evaluasi. Kalau tidak terlalu efektif, ya kita akan sarankan juga untuk mempertimbangkan untuk rawat inap. Nah, Fikri salah satu klien yang konsisten sekali datang gitu. Mungkin Rajin. karena banyak teteh-tetehnya juga di sini ya. Dia rajin, Fikri rajin. Bukan hanya denganku ya, dengan yang lain-lain juga rajin. Sampai di bukan cuma di kita, rujukan kan karena penggunaan benjo. Jadi gini, Fikri kan juga menggunakan obat-obatan. Biasanya orang menggunakan obat-obatan bukan di jalur resmi ya, di jalur ilegal itu untuk mengatasi gangguan cemas misalnya. Mungkin putus dari heroin ya, kemudian ada kamu juga nggak terlalu nyaman dengan metadon ya, substitusi. Jadi muncullah gangguan-gangguan ya. Kemudian kalau nggak salah tegak juga diagnosa bipolar ya. Kan saya didiagnosa anxiety disorder. Anxiety disorder. Jadi ada kecemasan. Nah, itu yang dicoba ditutup dengan obat-obatan. Nah, dari jalur ilegal. Nah, yang awal kita geser itu adalah kita paham ada gangguan cemasnya, tapi penyelesaian kita usahakan tidak dari jalur ilegal. Dari ilegal kita geser ke jalur legal medis. Jadi tetap ada rujukan ke RSJ Cisarua di sana, karena itu tadi ada pendanaan dari Pemprov. Nah, di sana juga Fikri termasuk yang rajin ya? Ya rajin. Nah, Dewan Student sampai disebutnya apa, Fikri? Duta BN. Karena kan harus ada rujukan gitu ya. Nah, kira-kira itu apa perjalanan Fikri dan perkembangannya ya, walaupun ada up and down ya, ada trigger-trigger lah pasti ya. Ada Fikri, tapi oke, kita evaluasi, dokter di sana juga evaluasi, masih bisa kita lanjutkan merawat jalan ya. Nah, Abang juga kan atas perkembangan dokter cukup nyaman ya dengan. Oh berarti kan karena ini rawat jalan tapi tetap harus konsumsi obat, berarti dia tetap konsul sama konselor di sini tapi juga kontrol di rumah sakit. Iya betul. Konsul itu kan untuk perubahan perilaku atau gangguan-gangguan lainnya. Jadi untuk mungkin kan kalau di layanan medis banyak sekali antrian ya gitu. Dan ada isu-isu lain yang mungkin agak kesulitan di-share di sana, kita diskusikan di sini. Belakangan yang sangat mengganggu kan isu ini ya, anak ya. Karena anak kan ikut ke mantan istri ya, ikut dengan ibunya, dan itu mengganggu buat Fikri dan kadang-kadang jadi trigger. Nah, kita belakangan kita lebih banyak diskusi pada itu, gimana kerinduan pada anak itu bisa diatasi dan tidak menjadi trigger untuk memicu penggunaan zat. Itu yang belakangan isu yang kita diskusikan ini. Gitu. Berarti kalau sekarang masih suka muncul trigger-trigger itu? Kalau trigger-trigger pasti. Cuman sekarang saya lebih stabil. Udah merasa normal lah. Tapi kalau pertama-tama sakau itu bener gokil sih ke badan, gokilnya. Cuman itu apa tuh? Sakit ya, atau badan minta, apalagi yang saya pakai kan itu semuanya golongan opioid. Ya, karena Gesi juga. Mungkin buat yang nggak tahu opioid itu apa tuh, Fik? Bentuk bahannya gitu. Opioid itu dari nggak tahu bunga popi, nggak tahu apa. Obat ya, itu penghilang rasa sakit ya. Penghilang sakit. Yang saya rasakan setelah tidak memakai putal, badan saya kayak sakit. Sakitnya nggak ketahan ya. Dan itu berlarut-larut sakitnya. Saya sakit cuma 2 minggu. 2 minggu. Ke 2 minggu sakit cemas, tapi setelah 2 minggu sakitnya berkurang, cemasnya malah makin cemas. Nah di saat sakit berkurang itu berkurangnya karena bantuan obat atau berkurang dengan sendirinya? Kesatu bantuan obat, kedua kalau Fikri niatnya kan mau sembuh. Jadi kalau kita mau sembuh,
kita harus berani tanggung jawab yang kita lakukan. Hmm. Kalau kita mengikuti kata otak, bukan hati, ya kita tidak akan bisa berhenti. Karena yang minta itu otak. Kalau kita pakai hati, pakai niat yang benar, kita bisa lepas dari semua itu. Sebelum lanjut minum dulu. Oke. Jadi kayaknya seret tuh. Agak susah ya. Ya, Bisa nggak? bisa pegang. Untuk ya. Oh iya, Pik, tadi kan bilang pakai pertama itu waktu SD kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Ya. Di umur segitu pakai putau. Maksudnya apa alasan Fikri pakai putau di umur segitu, atau memang karena lingkungan atau karena masalah keluarga, atau memang jangan-jangan memang bertemannya bukan sama yang seumuran? Iya sih, temannya saya kadang-kadang semakin tua. Dulu saya teman-teman saya tuh saya SD ingat mainnya ke anak SMA kelas saat itu. Pada saat itu saya pertama kali ditawarin ya sama teman-teman mau pakai ini enggak enak. Nah, saya cobain. Tapi setelah jam itu hilang, saya kan belum tahu sakau dong. Nah, udah sakit badan, pakai paracetamol, ibuprofen kok enggak sembuh sakitnya. Saya ada kayak teman-teman main pakai lagi pun tahu. Semenjak saya tahu itu, saya sembuh. Berarti ini saya baru pertama kali tahu itu sangat berbahaya. Berarti baru pertama kali coba udah langsung kecanduan. Kalau tahu itu. Kamu tahu itu kesalnya mah kalau kita pakai tahu sekali pasti badan bakalan gitu. Dan pertama kali pun alasannya cuma karena penasaran. Penasaran aja. Iya, penasaran. Gitu. Oh gitu. Itu berapa lama dulu sih? Maksudnya itu SD kelas berapa tuh? Kelas 6. Kelas 6 semester awal atau semester akhir? Oh, semester mau akhir. Akhir mau lulus. Iya. Berarti ketika kelas 6 SD itu berapa banyak yang udah dikonsumsi putau? Kalau di sekolah dulu sama teman, jadi seberapa sering gitu? Kadang kok SD kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, kok badan sakit pakai lagi. Tapi semenjak SMP saya rutin tiap hari itu. Soalnya saya sakit badannya nggak kuat. Udah lebih parah berarti. Iya. Saya kata keluhannya. Nah itu kan tadi Bu kata Fikri karena penasaran ya, mungkin karena dia masih SD Bu ya, masih anak-anak. Tapi rata-rata tuh biasanya apa sih Bu yang paling sering nyebabin orang jadi pakai? Secara umumnya ada 2 alasan besar orang pakai gitu, apalagi di usia-usia remajanya. Pertama ada kayak tadi tuh anak remaja tuh kan adrenalinnya tinggi, keinginan mencobanya tinggi, itu feel good gitu ya. Wah, teman-teman pakai, yuk nyoba gitu. Anak remaja kan agak impulsif ya, artinya lakukan dulu mikirnya bukan itu masa pertumbuhannya begitu gitu ya. Jadi cepat membuat keputusan, infonya terbatas, teman-teman pakai. Biasanya begitu juga bersama waktu nanti berhenti tuh gitu. Tapi ada satu alasan lagi tuh feel better gitu. Ada situasi yang nggak better, yang dia nggak suka. Biasanya situasi apa? Anxiety tadi, cemas, ada rasa cemas gitu ya, ada rasa tertekan, ada takut yang sulit dijelaskan gitu ya, ada rasa takut entah karena trauma, entah karena alasan lain, ada rasa putus asa gitu. Itu kan perasaan-perasaan gak enak. Anak remaja gak nyaman dengan, semua orang gak nyaman dengan perasaan ini. Saya tuh pernah baca satu riset ya, disampaikan seperti ini. Remaja yang punya gangguan cemas atau gangguan psikologis yang tidak diintervensi, tidak ditangani, 75%, 80% akan
terhubung dengan rokok dan alkohol dialog. Kenapa? Karena ini bisa nutup gangguan itu tadi. Nah, setelah ini nanti masuklah ke hal-hal lain gitu loh. Jadi umumnya punya gangguan psikologis di awal seperti itu. Nah, pertanyaannya memang adalah kenapa remaja kita nggak punya cukup skill untuk mengatasi itu, atau ada apa dengan relasi dengan orang dewasa di sekitarnya, kenapa dia nggak mengkonfirmasi gangguan-gangguan itu dengan orang dewasa di sekitarnya, guru kah, orang rumah kah, orang yang lebih dibutuhkan. Ini juga kan persoalan di sana gitu. Sehingga anak remaja yang tak punya cukup skill mengatasi gangguan psikologis dan adrenalin yang tinggi, impulsif, pilih yang cepat. Info dari teman, nah Firni kan ngaruh ya. Iya. Aku juga pernah ngerasain gitu. Aku pakai selesai semua urusan. Nah, orang dewasa mungkin nyari kandungannya apa ya, ada gitu-gitunya. Tapi anaknya menyakitkan ini, sehingga pakai seperti itu. Nah, terutama penggunaan benzo, kita kebayang ya, psikotropika itu kan obat-obatan untuk apa coba? Kan untuk gangguan-gangguan psikis. Anak remaja pakai pun tahu itu kok. Tahu itu bahwa walaupun mungkin dari teman ya, pakai ini efeknya kayak gini ya gitu. Oh iya, cocok dengan kebutuhanku, aku punya gangguan itu. Kalau pakai tadi Fikri pakai apa, bejo lah kita sebut ya, Ya. sakit badanmu hilang loh gitu. Oh iya ya, coba. Kemudian jadi ketergantung. ya, jadi asosiasinya di pikiran kita sakit badan dengan Isinya dan itu direkam sama otak kita. Setiap saat sakit badannya muncul, maka yang kepikiran pertama adalah pakai. Karena pengalaman kita direkam oleh otak kita bahwa kalau pakai urusan selesai. Begitu berulang. Tapi waktu pertama kali pakai udah mulai kecanduan. Ngerasa nggak kalau di lingkungan sekitar itu bermasalah atau berdampak nggak? Berdampak lah. Terutama di Di sekolah misalnya? ya, di sekolah pasti saya kata teman-teman disebutnya lemot otaknya, padahal saya itu menggunakan tahu. Nah di saat kawan-kawan bilang lemot, Fikri sendiri ngerasanya gimana? Ya saya Ngerasa biasa aja atau ya pede aja lah, normal aja ngerasa? normal aja. Kalau tapi kan saya kalau ngomong dulu sejak pakai tahu ngomong tuh jadi apa ngomong. Oke, orang mabuk ya. Iya, kayak mau gitu. Jadi sangat teman yang nggak tahu kan, saya kayak anak psikologi. Kalau guru? Guru juga sama pernah. Oh mungkin karena masih SD ya Bu ya, jadi guru-guru juga Mungkin nggak yang notice gitu, nggak ya, nggak mikir kayak masa iya anak SD mabuk gitu. Iya. Nah sementara orang tua waktu itu gimana Fik? Orang tua udah tahu dulu. Saya dari SMP ketahuan, udah tahu. Wah, saya nggak berontak dari SMP itu kok udah sakau, nggak lihat orang tua ngeliat apa. HP jual apa jual, saking nggak mau sakau. Jadi saya pikir saya harus megang nih, harus megang. Kalau saya nggak megang, walaupun saya dipakai, tapi saya cemas, memikirkan besok pakai nggak ya, besok kamu terima ya. Kan kadang-kadang bandar itu cuma di bandar saya ini, pas saya sakau, saya ke bandar, barangnya habis. Ya, sejak habis itu, saya ketemu lagi sama temen. Dia sama-sama pengguna tahu, cuman dia di SKO dikasih susu. Iya, untuk substitusinya katanya dia. Pas saya sakau rumah temen, kelihatan saya gelisah, sakit badan, muka pucat. Dan saya nyobain Subuxone. Setelah saya Subuxone, saya udah berhenti tahu. Karena tahu harga mahal. Kalau Subuxone ideal lah buat saya ideal Subuxone. Cuman yang saya nggak tahu ya dosisnya. Itu Karena nggak lewat dokter. Iya. Karena kalau di teman-teman saya Subuxone itu kalau kita pakai teh udah dipotong
Oh, udah dipotong-potong. Udah potong-potong. Ketika beli pun udah dipotong-potong atau teman-teman yang motongin? Yang saya tahu cuma teman-teman saya yang potong-potong Oh. gitu. Jadi kita teh kayak kesannya mah mete-mete lah buat sukses juga gitu. Nah, dan akhirnya sekarang Fikri udah ngejalanin rehab nih, walaupun masih proses ya Bu ya. Cuman apa yang bikin waktu itu, pokoknya harus berhenti nih. Satu, saya lihat anak. Hmm. Saya mikir gini, kalau anak saya menggunakan narkoba gimana? Masa anak saya kalau udah besar, masa anak kecandu, pasti kan anak sakit hati. Jadinya saya demi anak, walaupun badan sakit, cemas, saya lawan. Karena kalau kita cuma niat di otak aja, kita akan berhasil. Kalau niat dari hati, teguh, pasti. Dan saya mikir gini, saya udah berhenti di sekarang. Kalau saya coba lagi, nanti sebenarnya saya sakit. Makanya saya mendingan sakit aja, kamu dilawan aja. Walaupun saya nggak direhab, cuma dilawan aja di rumah. Berarti gak gampang kan Bu ya, untuk berhenti itu kan gak gampang ya Pik. Terus tantangan paling berat itu apa biasanya? Selain sakit badan, cemas. cemas. Makanya saya suka beli benjol di apotek yang ada kejiwaan. Atau maksudnya kayak faktor tongkrongan juga berpengaruh nggak buat bisa berhenti? Apakah dengan nongkrong sama teman-teman lama tetap bisa berhenti atau malah makin susah gitu? Kalau saya sih menjauh dari teman-teman, cuman menjauhnya dengan baik-baik, biar soalnya orang yang memakai itu sensitif. Jadi kasarnya gini, kalau saya pengalaman saya pakai dulu, saya lagi pakai ini, teman saya berdua ngobrol di otak saya, mereka berdua ngomongin saya. Dan terus misalnya kalau saya nggak make nih, nggak make, teman-teman lagi make, saya nanya, punya kuncian nggak, punya nggak, dikasih. Makanya saya sekarang lebih menjauh dari teman-teman. Dan kadang-kadang saya suka gini, suka mengajak, yuk ke BNN nih. Saya selalu gitu ke teman. Alhamdulillah udah masukin 2 orang ke BNN. Karena kasihan kan orang tuanya minta kepada saya untuk anaknya. Nah terus Fikri kan dengan sekarang sudah ngejalanin rehab ya Bu, rehab kalau jalan selama berapa? 2 tahun. Nah, sebenarnya kan masih banyak nih yang takut buat rehab. Iya pasti. Biasanya apa yang nyebabin mereka itu takut buat datang ke BNN lah terutama ya Bu ya? Ya pertama kan karena minimnya informasi tentang BNN. Satu. Kedua yang awam tahu BNN itu polisi. Jadi nangkep orang, nangkep itu. Ternyata dalam BNN itu ada masing-masing ada tugasnya, dan global rehabilitasi. Jadi yang semenjak saya lihat di media sosial BNN rehab gratis, saya kelihatan diri ke BNN sendiri. Dan saya kebususan berbicara, ngobrol gini Bu gimana, kok saya gini gimana. Nah untuk kesan pertamanya waktu pas pertama kali datang ke sini gimana? Pertama sih takut juga ada. Kita itu takut juga. Wah Takutnya kan udah datang nih. Wah takutnya saya di tinggal polisi nih. Diapain sih? Wah takutnya saya. Jangan-jangan pertama ketemu Bu Susan dikira ini. Pertama saya tahu Bu Susan, yang saya udah searching di internet BNN itu apa sih? Ternyata pas saya tahu ada tugasnya masing-masing. Jadi BNN itu bukan yang orang lihatnya penangkapan. Jadi anak-anak yang menggunakan itu satu takut ke BNN, takut di penjara. Pasti pikirnya gitu. Kedua, kalau orang tua kita tahu gimana. Ya, dan yang ketiga yang saya tahu nih, ke BNN itu anak-anak teh ada yang
manfaatin kesannya mah. Jadi dia pacaran menggunakan benjo yang dikasih dengan dokter, tapi yang dia konsumsi tidak teratur, banyak itu juga. Makanya kalau BNN itu sekarang kalau kita minta rujukan fasilitas harus asesmen Iya. konselor dulu. Jadi konselor itu bukan kayak kredit tapi kita minta tolong nih ke BNN, tolong bantu saya gimana saya bisa pulih. Dan BNN pun ke saya welcome, udah kayak keluarga, saya senang. Jadi saya menyayangkan anak muda sekarang takut ke BNN. Nah, terus selama pengalaman Fikri di rehab di sini, ada nggak kesan atau apa ya kegiatan atau mungkin selama konseling sama khususan yang paling berkesan tuh ada nggak? Ada. Jadi apa? Pas saya lagi down-downnya, saya curhat sama Susan, masalah saya teratasi. Karena yang Susan gali itu teh masalah Fikri apa sih yang buat Fikri down gini. Udah aja jangan dipikirin harus ini, apa hobimu, apa ini, alihkan ke yang positif. Berarti mungkin bisa dibilang kayak konselor tuh jadi orang tua tambahan ya Bu. Kalau orang tua pengganti kan masih tetap ada nih orang tuanya. Mungkin jadi tambahan orang tua yang bisa lebih perhatian atau lebih spesifik gitu menjaga pemulihannya gitu. Jadi gini, ini sepengalamanku nih ya. Kadang-kadang teman-teman yang menggunakan zat itu dia self-esteemnya kan rendah ya, pandangannya akan dirinya itu rendah ya. Dia nggak bisa ngelihat potensinya, sementara kita bisa gitu karena kita tidak berada di dalam diri ini. Nah yang kita perlu lakukan adalah meyakinkan kamu bisa kok gitu, bisa kok gitu. Ada sisi-sisi apa? Kamu pakai zat bukan berarti hidupmu semuanya brengsek, enggak gitu ya. Dan yang tidak pakai zat bukan berarti hidupnya semuanya baik, ada juga lah kita punya sisi buruk sisi baik gitu. Nah menunjukkan itu misalnya salah satu ya ini juga kan kita juga punya program ke orang rumah ya, ada kunjungan ke rumah gitu untuk pertama harapan keluarga itu realistis, kedua apresiasi setiap progres positif dari klien kita, sesuatu yang mungkin buat kita itu mah cemen gitu, tapi buat klien itu perjuangan besar. Misalnya umumnya pengguna narkoba itu teman-teman yang menggunakan zat itu tidurnya terganggu. Membuat teman-teman bisa tidur di under jam 10 malam dan bangun di jam 6 pagi itu bukan hal mudah. Sesuatu yang mudah mungkin buat pekerja karena dia terbiasa. Tapi buat teman-teman yang biasa tidur jam 2 menjadi tidur jam 10 itu perjuangan besar. Jadi ketika berhasil dilakukan apresiasi itu karena butuh banyak yang dilawan dengan menggeser dari jam 2 ke jam 10. Yes. Kadang sesederhana itu mandi, care sama diri. Aku bisa kasih ini sedikit ya. Kadang-kadang dulu Fikri datang kucel ya. Iya. Sekarang dia lebih care sama dirinya gitu loh. Itu juga dari wajah juga kelihatan ya. Lebih fresh ya. Ya, ketika self-esteemnya naik, rasa percaya dirinya, penghargaan atas hidupnya naik, sayang banget hidup gue gini-gini aja ya. Nah dia mulai harapannya muncul kan, mulai aku juga berhak menikmati hidup, mulai berapi-rapi, mulai semangat. Fikri juga sekarang bekerja ya. Nah, jadi itu muncul gitu. Jadi dan itu memang perjalanan panjang ya. Dan rehabilitasi rawat jalan itu kan berarti harus ada kesadaran diri ya Bu, ya, untuk datang konseling gitu ya Fik. Iya. Nah itu biasanya Kalau up and down juga itu ya. maksudnya kan itu pasti berat tuh Bu. Lagi yang ngejalanin rehab rawat inap yang memang sudah di tempat aja pasti berat. Apalagi ini cuma bukan cuma sih, maksudnya harus tetap rajin datang konseling setiap minggu. Itu bisa tantangannya apa Fik? Nggak ada ojek kah? Tantangan saya itu tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya tantangannya itu kan rutinitas yang harus dijalani, sementara dengan selama ini semuanya serba bebas gitu kan. Terus Fikri
tetap harus seminggu sekali ketemu sama Bu Susa, konseling, mau ngomongin apa lagi ya, gitu segala macam. Itu kan pasti mager, ada malesnya, ada kayaknya cuma sia-sia doang nih, gitu. Nah menurut Fikri pada waktu itu apa yang paling bikin Fikri semangat buat tetap datang ke BNN, atau yang bikin malesnya pasti ada kan? Ya, yang bikin saya semangat gitu. Jadi saya punya masalah di pasar saya harus apa sih? Harus curhat ke siapa yang mengerti saya. Kadang-kadang kita curhat kok yang nggak tahu, paling sisipnya kurang iman kamu, kurang ibadah. Tapi kalau saya udah lelah punya pikiran ini, saya pasti sesuatu ke B. Jadi tiba-tiba gini, ketemu Bu Susan, Bu, saya lagi gini, saya harus gimana? Menurut Ibu saya gimana? Jadi kalau kita dengan artinya teratur lah, konseling ya, makan obat yang dari dokter sesuai dokter, saya bisa berpikir lebih jernih sekarang. Saya udah bisa punya mindset kalau hidup ini gak harus terus kena narkoba dah. Tapi lepas dari narkoba itu yang enak. Yang saya rasakan sekarang enak hidup. Walaupun ketika kita lihat orang yang pakai Masih ada triggernya. masih ada keinginan. Cuma sekarang yang saya rasakan badan udah sehat, kejiwaan saya alhamdulillah udah membaik. Terus saya sekarang nggak harus mikir besok kayak apa. Kalau kita keluar kota kita harus ngetok apa, udah nggak ada gitu. Jadi saya kemana-mana enjoy. Iya. Nah untuk dari Bu Susan juga sebagai petugas, ada nggak proses pendampingan yang dilakuin itu supaya bisa bertahan gitu Bu dengan programnya klien? Ada trik-trik atau cara tertentu Apa ya, ini supaya kliennya betah di ini program? mungkin tiap konselor juga nanti punya ya menemukan itu ya. Pertama, jangan ditumpahkan semuanya di pertemuan pertama, habis nanti orang itu. Jadi kadang-kadang kita perlu bikin klien kita penasaran. Oke, satu sesi itu adalah membahas satu hal. Nah untuk yang lain kita ketemu minggu depan ya, kita bahas itu gitu. Tapi kita lihat urgensinya juga ya. Kemudian kita kan dilatih juga ya, ada pelatihan-pelatihan dan ada instrumen-instrumen yang kita gunakan. Nah, instrumen itu biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan, itu membantu banget untuk kita memahami klien kita dan klien memahami dirinya. Gitu. Misalnya salah satu, tadi Fikri banyak cerita tentang trigger kan ya. Nah kita kan punya instrumen internal eksternal trigger. Pemicu itu harus dikenali gitu loh. Ada tanda-tanda orang nggak ujuk-ujuk pakai, walaupun terlihatnya seperti ujuk-ujuk ya, tapi sebenarnya enggak. Itu ada pemicu dan ini bisa kadang-kadang bisa berhari ke belakang sebenarnya. Ketemu si Anu, nggak sengaja misalnya teman pakai, ketemu si Anu, terus udah aja cuma ketemu selintas. Misalnya itu teman pakai kita yang selama ini tidak tinggal di Bandung, kayak dia, beneran dia, gitu loh. Mulai nih muncul, bisa dihubungi lah, cari nomornya lah, apa. Nah, jadi sebenarnya trigger itu ada pemicunya. Nah, kita mendampingi klien dengan untuk mengenali itu. Gimana pun, pada akhirnya klien harus membantu dirinya. Jadi yang disampaikan pendampingan dari konselor itu adalah meyakinkan klien bahwa Fikri kamu bisa lakukan itu sendiri. Kamu hanya perlu diinspirasi ya, perlu dimotivasi bahwa kamu bisa melakukannya sendiri. Jadi mendorong ke sana. Jadi salah satunya bayangkan sebelum kamu pakai Zen, hidup juga berjalan nyaman, pernah happy, pernah lah gitu ya. Jadi gitulah ada pendampingan gitu. Pada klien tertentu kita memang meninggalkan nomor, itu mantau ya. Nah, kalau ada apa-apa, walaupun konseling itu sebenarnya bukan peristiwa emergensi. Jadi kalau ada gangguan yang sangat mengganggu, kalau fisik
layanan medis IGD gitu. Cuman kadang-kadang aku ingat ya sekali waktu Fikri kan nyuntik ya, ya. Nah, di rumah nih, kamu nggak nyuntik di rumah toh? Nah itu bertahun ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi ada namanya post akut withdrawal syndrome. Jadi gejala penggunaan zat setelah berhenti lama. Itu sampai Fikri bilang, aku sampai ngerasain rasanya nyuntik. Berarti bisa muncul rasa itu. Sampai rasanya pun dirasa. Sampai aku ingat Fikri bilang ini ke ibunya, "Mah, aku tadi nyuntik ya." Padahal dia di rumah nggak nyuntik, dan nyuntik itu udah berlalu lama. Jadi hal itu bisa muncul pada teman-teman yang menggunakan zat meskipun udah lama. Nah itu kan yang harus dipahami. Itu sesi yang buatku juga, oh iya kos itu nyata adanya. Dia sampai ngerasa ya. Ya Vicky, Sampai ngerasa efeknya juga. ngerasa efeknya juga. Bayangkan, tidak nyuntik, berasa nyuntik, dan berasa efek nyuntiknya. Sampai segitunya ya. Ya, sampai iya dari mimpi nyuntik. Saya Setelah bangun masih kerasa. setelah bangun saya kayak merasa udah nyuntik gitu. Sampai saya nyuntik kan ngeblank, makanya saya nanya ke mama, Fikir nyuntik kan, nyuntik apa kamu bangun tidur? Oh iya, cuman padahal kayak rasa make. Itu Bisa segitunya ya. Bisa segitunya. Jadi mungkin kenangan sebenarnya kan nggak make kan. Kenangan waktu make itu recall kembali. Jadi kepanggil sampai rasa-rasanya juga dirasa. Artinya itu setelah berhenti panjang ya. Artinya memang pemulihan itu jalan panjang. Setelah sekian tahun pun muncul itu, dan itu harus dihadapi. Bisa jadi jatuh loh itu. Sampai dirasa salah satu rasanya pasti enak lah, muncul rasa enak itu. Pengen ngulang lagi, pengen cari teman dan segala macam gitu. Untuk Fikri punya apa ya? Dia punya kemauan juga untuk cari bantuan. Dan itu Bu tadi Fikri kan rehab di sini nih Bu. Maksudnya dia ngejalanin proses buat berhenti pakainya pun di sini. Tapi sebenarnya itu cukup dengan konselor atau butuh dukungan juga dari keluarga. Ya pasti butuh dukungan keluarga ya. BRN sendiri kan punya program untuk mengunjungi rumah, dan ada sesi melibatkan keluarga gitu. Untuk apa? Supaya keluarga paham, dan ini penting banget ya sebenarnya, supaya paham apa yang terjadi pada anggota keluarganya. Terutama pada klien-klien penyalahgunaan obat. Ada ada pergeseran makna yang terlihat ya, kita berasal dari klien kita. Jadi karena maraknya penyalahgunaan obat itu dianggap narkotika golongan 1, jadi harus dihentikan, baik legal atau ilegal. Jadi kadang-kadang keluarga, ada klien yang gini, Bu, kenapa kamu lemas gitu? Saya nggak dikasih obat. Sama keluarga, kenapa? Kamu mah jadi kecanduan, padahal itu obat resmi loh dari dokter dengan dosis dan segala macam gitu ya. Dihentikan sama keluarga. Kamu mah jadi kecanduan, jadi keenakan tidur melulu, jadi gitu. Oh, ada persepsi itu bahwa orang nggak boleh pakai obat gitu. Obat sama sekali. Nah itu juga ya karena sudah terlalu masifnya penyalahgunaan zat, jadi persepsi masyarakat berubah. Dan itu bukan kejadian 1-2 kali. Ada keluarga yang bilang, dan dia mah keenakan, jadi tidur, jadi ya kan gitu, jadi tidur, jadi enak. Ya udah selama ini tidurnya terganggu gitu. Jadi kudu dihentikan. Dia jadi kecanduan lagi gitu. Nah ini juga harus melibatkan keluarga. Iya, karena kalau klien kita rujuk ke psikiater kan pasti obat dipegang keluarga ya, supaya dosisnya sesuai. Bukan tidak percaya pada klien, tapi kliennya sedang tidak stabil ya, supaya jangan karena ketidakstabilan obat dimakan lebih dari seharusnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita memang melibatkan keluarga, termasuk di kegiatan pasca rehabilitasi, ada family support group, kita ngumpul supaya keluarga tidak merasa aku aja nih ibu yang punya anak pakai narkoba hidupku, aku ibu yang tak baik, itu merasa sendiri gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga nih, sorry ya Fikri ya, yang terpukul juga bukan Fikri saja dengan penggunaan mama juga mungkin butuh juga berkumpul ya untuk merasa aku nggak sendiri ya.
kadang-kadang kan kita kumpul dengan orang yang sepermasalahan, kita nggak sendiri, kita bareng. Dari yang aku jadi kita, nah powernya kan lebih gede untuk aku nggak sendiri gitu. Jadi memang harus melibatkan keluarga, pasti ada sesi keluarga. Dan buat Vicky sendiri nih, sekarang kan sudah rehab, pasti kan sudah nggak konsumsi lagi yang kayak suntik segala macam. Perubahan positif apa yang paling kerasa setelah berhenti? Paling kerasa, saya bisa berpikiran lebih jernih. Dan yang saya rasakan sekarang nyaman badan. Jadi kebahagiaan itu nggak pakai narkoba. Sekarang saya rasakan dan saya lakukan yang sebisa saya mungkin itu apabila kita kayak kadang-kadang asa mau pakai itu ada dalam diri kita. Cuman kalau kita ikutin pasti ujungnya akan baik. Jadi saya suka berpikir tuh gimana ya, gimana ya, gimana ya, gimana. Dan terus untuk cara ngatasin itu untuk buat mempertahankan nggak pakai lagi apa? Dialihkan. Pengalihannya biasanya Jadi gini, kita misalnya berpikir memakai alihkan ke anak. Saya pikir anak atau ke hobi gitu iya. ya. Kadang-kadang kalau saya megang uang, biar saya uang ini langsung ke anak saya sekarang. Jadi yang saya pikirkan sekarang anak itu aja. Udah bang, segitu aja pertanyaannya. Tapi berlihat masyarakat untuk mantap daerah dari produktif. Masyarakat untuk agar dapat mantan lain Beri ruang lah untuk mungkin kayak sultan ibu ya. Sultan ibu. Stigmanya kan terlalu kuat, dia mesti ke aku. Misalnya gini, biasanya kan sekolah udah berantakan aja. Nah, kadang-kadang ketahuan juga dunia kerja, janganlah menghakimi dengan itu bahwa orang yang pakai narkoba, ruang kerjanya kan terbatas. Kira-kira gitu kali ya. Karena sih bu ya. Kita berasa di akuarium ya di sini. Iya, banyak orang. Kayak di kantor polisi. Oh iya, pengalaman ini kan ruang interogasi ya. Iya. Begini ya, ada kacanya gitu ya. Iya. Oke, makasih Fit udah bersedia datang ke sini. Ya, Terus Bu Susan juga udah ngeluangin waktunya untuk datang ke sini. Buat Fikri dulu ya Bu ya. Ada nggak pesan-pesan ke teman-teman di sana yang terutama yang masih pakai gitu? Jangan takut ke BNN dan kita bisa hidup lebih baik tanpa narkoba. Yang saya harapkan adalah teman-teman yang masih memakai berpikirlah kalian pada keluarga kalian, entah itu orang kita sayang. Soalnya dan kalau kita mau ke narkoba, pilihan kita cuma dua, sakau atau mati. Jadi jangan sampai itu. Kalau kalian sakau, cobain 2 minggu aja berhenti. Tapi kalian juga harus berhenti itu dalam pengawasan dokter. Karena kita kalau mau sembuh gak bisa sendiri. Harus ada yang mengambil, membantu, memperhatikan. Karena sakau itu gokil. Tapi kalau kita udah selesai masa sakaunya, hidup kita lebih tenang. gitu aja sih. Nah buat Bu Susan nih tadi kan dibilang program atau proses rehabilitasi juga harus butuh dukungan buat keluarga. Nah ada nggak nih Bu pesan-pesan buat keluarga-keluarga yang mempunyai anak atau adik mungkin yang pakai, ya pesan-pesan buat keluarganya gitu supaya bisa ngebantu pemulihannya. Jadi
Ini pengalaman percakapan dari beberapa orang tua yang mengantar anak-anaknya gitu. Pertama selalu sering ada ucapan gini, iya Bu, saya juga curiga-curiganya makanya udah lama tuh. Jadi sebenarnya orang tua juga agak-agak curiga nih kok perubahan perilaku ya gitu ya. Ada yang berubah gitu. Tapi saya kan awam. Nah, jadi buat keluarga-keluarga, ayo Bapak Ibu jangan awam. Sumber informasi kita banyak sekali. Jadi awam itu apa ya? Ya harusnya kita tidak awam. Awam itu membuat kita jadi lengah. Kemudian kalau khawatir, ini kan orang tua juga kan dengan mendampingi anak sekian lama muncul apa ya kayak bukan firasat ya, ada sense untuk melihat ada yang berubah nih dari anak saya. Jangan ditar-tar, mungkin memang kekhawatiran bahwa aduh kayaknya pakai narkoba itu gimana itu takut ya. Tapi menunda itu nggak menyelesaikan masalah karena beberapa keluarga saya tanya Bu sebenarnya atau Bapak Ibu sebenarnya kira-kira mundur ke belakang berapa lama Ibu? Apa nih Bu? Sudah curiga ada yang berubah dengan anak saya. Sebenarnya Jadi sebenarnya tahu, cuma tidak siap menghadapi kenyataan kalau kecurigaannya itu ketakutan yang udah saya orang tua yang gagal, apa kata orang dan segala macam itu sama ibu-ibu ya. Jadi yuk keluar, tidak melulu karena kita salah. Ya, jadi pada orang-orang tua, ya mungkin kita salah, tapi kita yakin bahwa itu tidak kita niatkan untuk merusak anak-anak kita. Yuk keluar cari bantuan. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, carilah bantuan. Berikutnya, apresiasi perubahan positif meski yang tadi tuh, ya, meski kecil. Habis makan sekarang udah mau cuci piring. Itu kan semua orang juga bisa lakukan gitu, jangan dicemeh-cemehin baru gitu aja udah ada apresiasi karena buat kita mungkin mudah tapi buat klien kita tuh butuh perjuangan untuk melakukan itu. Enak kan ya Fikri ya ada kebiasaan positif baru yang walaupun kecil diapresiasi. Fikri habis bangun sekarang langsung mandi tuh. Nah itu tuh walaupun sedikit mulai kepikir sholat tuh. Nah itu tuh apresiasi gitu karena teman-teman butuh itu ya, butuh apresiasi positif gitu. Nah kalau BNN adalah tempat yang nyaman datanglah ke sini, tapi ada sebenarnya tempat lain. Puskesmas kita juga mulai menjalankan program rehab ya. Puskesmas lembaga rehab yang lain. Rumah sakit juga sekarang selalu punya poli IPWL tadi katanya institusi penerima wajib lapor atau poli keswal, poli namsel, datanglah gitu. Atau searching ya di situs-situs untuk yang terpercaya ya. Gitu. Datanglah cari info, jangan sendiri. Yang terburuk untuk keluarga ya. Satu lagi setelah proses pemulihan mohon diterima lagi gitu dan harapannya realistis ya pada rehab. Khawatirnya gini, rehab itu dianggap mesin cuci, masuk baju kotor keluar baju bersih nggak lah ya, kita butuh proses yang panjang barengan kita dukung teman-teman. Kira-kira tuh. Satu lagi pada dunia kerja kan kebetulan teman-teman yang pakai kadang-kadang berhenti kerja, berhenti sekolah. Punten ya kadang secara fisik terlihat bertato lah, ada piercing sana sini. Mulai tidak menghakimi orang dari tampilan fisik ya, karena beri ruang untuk produktif gitu. Kalau enggak nanti kepikiran apa? Jualan, bukan begitu? Karena tahu belinya di mana, tahu jualnya ke siapa, dan tahu ada selisih uang di antara itu. Nah kita kan nggak mau klien kita masuk ke sana. Jadi bukalah ruang kerja ya untuk teman-teman bisa produktif gitu. Nah itu mungkin untuk dukungan itulah ya untuk membantu pemulihan. Iya, dan kita juga sepakat ya Bu ya kalau rehabilitasi itu kan bukan awal, bukan akhir dari segalanya lah. Artinya bukan kayak di penjara atau kayak ditangkap sama polisi gitu. Nah mungkin sekian ya Bu ya. Cukup ya Bu ya. Terima kasih buat Bu Susan udah ngomongin waktunya. Makasih juga Fikri ya. Iya Fikri ini udah santai, bersedia di inframe lagi mukanya gitu kan. Gak apa-apa kan Fikri ya. Calon mertua baru gimana? Oke, sekian di episode hari ini. Mungkin pesan singkatnya, semoga teman-teman di luar sana tetap bersih, jauh dari narkoba, dan kalau memang sudah terlanjur jangan takut buat datang ke BNN untuk rehabilitasi karena ya juga di sini staffnya juga khususnya konselornya juga pada baik, sudah ada testimoninya dari kliennya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.